Halo sobat investor, jumpa lagi dengan saya di channel Saham Terbang. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membahas salah satu emiten yang bergerak dalam pendukung industri migas. Sobat investor tahu pasti saham SOCI ini bergerak di bidang apa, yaitu kapal tanker pendistribusian minyak. Kita lihat bagaimana laporan keuangannya semester 1 ini, bagaimana valuasinya, bisnisnya, so jangan ketinggalan ya. Disclaimer seperti biasa, saya tidak mengajak untuk menjual atau membeli saham tertentu, ini hanyalah berupa konten edukasi. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia saham. Kita lihat harga minyak dunia naik signifikan dari Juli, terutama ini di bawah 70 dolar per barrel, naik terus Juli sampai September ini di 90,28. Ini harga WTI berjangka. Kalau harga Brent itu 93 dolar per hari ini. Jadi naik terus ya sobat investor. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak ini. Kita akan bahas saham SOCI. Untuk kenapa naiknya harga minyak, kita udah tahu perang antara Rusia dan Ukraina, sabotase dari dunia terhadap minyak di Ukraina ya, khususnya kita bicara minyak di sini. Terus jangan membeli minyak dari Rusia gitu ya. Rusia di blokade dan Rusia tidak mau kalah. Rusia juga mengurangi produksi minyak mereka sehingga minyak di dunia terus berkurang dan supply and demand terganggu sehingga harganya naik. Riwayat singkat SOCI ini memulai kegiatan usaha penyewaan tanker di tahun 1981, kemudian memperoleh kontrak transhipment dari PLN 1999. Tahun 2009 memulai konstruksi galangan kapal, kemudian tahun 2010 inilah didirikan SOCI Lines sebagai perusahaan induk. Kemudian tahun 2014 listing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SOCI. Kemudian tahun 2018 memasuki segmen kapal tanker very large gas carrier. Total armada di tahun 2021 ini 30 unit dengan kapasitas 1,4 juta DWT. Tahun 2022 penguatan armada menjadi 32 unit dengan kapasitas 1,6 juta DWT. Oh. Ini komposisi saham SOCI. SOCI pemilik mayoritas dengan jumlah 79,9%. Publik ini hanya 16,7%. Cukup ideal ya jumlah komposisi sahamnya ini ya. Jumlah saham yang beredar itu 7,059 miliar lembar saham. Terus jumlah karyawan saat ini totalnya 237 orang. Ini alamatnya ya, alamat websitenya jika ingin akses ke sana. Oke, segmen usaha ini jasa-jasa yang dihasilkan melalui entitas anak menawarkan jasa. Ini dikategorikan dua ya, ada dua segmen jasa. Yang pertama segmen usaha pelayaran. Jadi perseroan menyewakan berbagai jenis kapal-kapal tanker dengan berbagai ukuran kepada perusahaan migas serta perusahaan kimia yang beroperasi di Indonesia. Kemudian segmen yang kedua yaitu segmen usaha galangan kapal. Perseroan menyediakan jasa pembangunan kapal serta jasa dry docking dan perbaikan dan perawatan kapal kepada para pemilik kapal utamanya di Indonesia. Jadi masih seputar Indonesia ya, masih bisa berkembang. Operasional areanya ini berbagi wilayah perairan Indonesia sebagai jalur utama pelayaran. Kemudian pelayaran internasional juga ada, mencakup wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Untuk galangan kapal, seluruh aktivitas operasional galangan kapal perseroan dilakukan di galangan kapal yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi sisi produksi segmen pelayaran ini ada 32 unit armada tanker yang dimiliki oleh perseroan per 2022. Hingga saat ini produksi segmen pelayaran ini mencakup jasa pelayaran untuk berbagai kargo, terutama migas ya, berupa muatan cair lainnya. Milik penyewa kapal untuk dibawa ke lokasi yang diharapkan.
Kemudian sisi produksi untuk jasa galangan kapal ini mencakup jasa pembangunan kapal serta dry docking dan perbaikan atau perawatan kapal yang diberikan kepada pemilik kapal, utamanya untuk pasar di Indonesia. Prospek usahanya, jadi sebelum rencana umum energi nasional menentukan sasaran kebijakan nasional pada tahun 2025 ini, untuk energi terbarukan itu lebih dari 23%, untuk batu bara lebih dari 30%, dan 20%-nya, kurang dari 20%-nya adalah migas, yang berkurang ya, minyak bumi maksudnya. Untuk gasnya itu 22%. Bauran energi tahun 2050 ditentukan yaitu 31% ya, naik untuk EBT yang terbarukan tadi, batu bara jadi 25%. Kemudian 20%-nya ini adalah minyak bumi dan lebih dari 24%-nya adalah gas. Nah, ini prospeknya ya. Konsumsi minyak bumi dan bahan bakar cair itu meningkat di tahun 2022, tercatat 2,1 juta barel. Kemudian untuk galangan kapal juga memiliki total kapasitas produksi itu sebesar 1 juta DWT per tahun untuk bangunan baru, dan total kapasitas sampai 20 juta DWT per tahun untuk reparasi kapalnya. Jadi ada juga peluang ya, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 363 permohonan pembangunan kapal baru di galangan kapal dalam negeri. Ini peluang untuk Sochi juga. Seiring dengan baiknya perekonomian, diharapkan aktivitas galangan kapal domestik akan dapat kembali pada tren positif ke depannya. Jadi kita masih tahap perbaikan kondisi ekonomi akibat kemarin COVID ya, pandemi. Nah, ini jumlah armada angkutan nasional dari tahun 2017 ini data ya, sampai tahun 2021 ini secara CAGR naik 12% per tahun. Kemudian total kapasitas untuk produksi galangan kapal nasional juga ini 1 juta ton per tahun ya. Kemudian untuk reparasinya adalah 12 juta ton per tahun. Lanjut kita ke kinerja keuangan dari Sochi. Langsung saja. Untuk total aset ini mengalami penurunan dari tahun 2019 ini dalam ribu US dollar ya. Jadi kalau 688 nya adalah 688 juta US dollar. Turun sekarang di 628 juta dolar atau turun minus 8,7%. Untuk liabilitas ini kita lihat juga turun ya, bagus ini dari 352 juta dolar ini turun terus sampai 30% turunnya ke 246 juta dolar. Jadi Sochi ini menjaga neraca dan menjaga rasio DER itu tidak melebihi 1 kali. Kemudian ekuitas kita lihat sini, ekuitasnya naik 13,8% dari 335 juta ke 381 juta dolar. Untuk laba rugi kita lihat di sini dari tahun 2020 pendapatannya naik ya dari 128 juta 129 turun sedikit ke 128, kemudian naik ke 144 juta dolar. Jadi tahun 2022 ini udah naik pendapatan Sochi ke 12%. Laba bersihnya juga naik 19% ya, dari 5 juta ke 6 juta. Untuk year on year bulan Juni tahun 2022 ini pendapatannya 86 juta dolar dengan laba 8 juta dolar. Jadi labanya profit marginnya sekitar 10% ya, 9% 10%. Ini naik ya dari year on year sebelumnya, naik ke 32% atau laba bersihnya cukup drastis 53%. Disinilah saham Sochi mulai bergerak ya, bergerak naik. Kita lihat dari sini ditunjang dengan prospek dari minyak ini, harga minyak yang bagus, kemungkinan saham Sochi ini akan terbang ya. Ini kita lihat segmen pelayaran membukukan pendapatan ini 139 juta. Kita lihat ya, 139 juta di tahun 2022. Ini meningkat 12% dari tahun sebelumnya, 123 juta. Pendapatan segmen pelayaran ini berasal dari pendapatan time charter dan juga pendapatan spot charter. Jadi ada time charter itu 109 juta. Untuk spot charter itu 29 juta dolar.
dari banding 2021 nya ini meningkat ya untuk yang spot charternya. Untuk yang time charternya berkurang memang. Untuk galangan kapal ini sedikit ya, lebih sedikit kecil porsinya ya, cuma 4,5 juta untuk tahun 2022. Ini menurun dari tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya itu 4,6, jadi turun 100.000 dolar. Pendapatan segmen galangan kapal 2022 ini berasal dari pendapatan jasa pembangunan kapal serta dry docking, perbaikan dan perawatan. Nah, untuk semester pertama ini kita lihat, jadi pendapatan dari charter ini ya, ini naik sedikit ya dari year on year sebelumnya, 57,2 juta ke 57,7, naik 500.000 dolar. Untuk pendapatan spot ini meningkat drastis, yang kemarin cuma 6,4, naik 3 kalinya ya ke 18,0 juta dolar. Untuk pendapatan galangan ini naik dari 1,7 ke 6,6 juta. Pendapatan lainnya ini ada juga ya, kecil porsinya. Untuk ekspor, pendapatan dari ekspor charter ini sebelumnya tidak ada, sekarang jadi 4,3 juta dolar. Jadi kinerja keuangan Soci bagus, meningkat. Jadi prospek ini harus kita manfaatkan ya. Rasio keuangan Soci kita lihat ini untuk current rasio bagus di atas 1. Jadi Soci menjaga betul ya utang mereka. DER-nya juga di bawah 1. Ini saat ini DER-nya di 0,6. Jadi masih gedean ekuitas ya daripada utangnya. Untuk ROE memang sempat mengalami penurunan ya, dari 2020 ini bagus di 7,6%. Turun drastis ke 1,5% ya. Jadi periode sulitnya Soci ini di tahun 2021 dan 2022 ini tidak sampai 2% ROE-nya. Nah, saat ini Soci sudah mencapai 2% ya, 2,1%. Jadi kalau di akhir tahun 4%, ROE-nya atau 5%, ini sudah mengungguli dari tahun 2022. Nah, ini pergerakan harga sahamnya ya, Jumat kemarin di Rp199 per lembar. Ini kita lihat saham Soci nggak kemana-mana ya, dari di bawah 200 tahun 2019, 2020, 2021. Nah, tahun 2022 ini udah sempat menyentuh level 200 ya. Sekarang di 199 per hari ini, kalau nggak salah 204, 206 ya, ada kenaikan. Jadi jangan ketinggalan ya. Tapi sebelumnya dicek dulu, dianalisa dulu, jangan hanya semata-mata ikutin dari saya, karena ada disclaimer. Saya kemarin sudah beli juga saham Soci ini, jadi akan saya hold, sama seperti saham Elsa ya, akan saya hold sampai harga minyaknya sudah peak ya. Untuk valuasinya, valuasinya kita lihat ini harga sahamnya ya 172, 261, kitaran itu aja memang. Jadi puncaknya pernah dulu di 600-an tahun 2015-an ini. Kita berharap bisa di angka itu juga ya, 600. Kalau 600 berarti sudah multi bagger, udah 3 kali lipat. Di EPS-nya sempat di Rp13,7, saat ini di 17. EPS sudah naik. PER-nya ini tinggi ya, 12 kali. PER-nya tinggi semua. PBV-nya rendah, PBV-nya nggak sampai 0,5 ini PBV-nya. Jadi kita dapat diskon ini harga sepertiga ya. Makanya kalau sampai 600 berarti bisa kita jual ya. Harapannya nggak lama-lama. Nah, itu dari saya, tapi terserah dari sobat investor semua mau membeli di harga berapa atau mau menunggu dulu, silahkan. Untuk dividen nih, Soci belum ada bagian dividen ya, terakhir tahun 2019 dividennya itu hanya Rp2 per lembar. Dan saya juga tidak terlalu berharap dividen, karena Soci ini adalah perusahaan baru, masih butuh ekspansi lebih jauh. Sebaiknya dividennya buat ekspansi perusahaan, itu lebih jauh lebih bermanfaat daripada untuk bagian dividen ke investor saat ini. Belum waktunya mungkin ya. Untuk kebijakan dividen memang maksimal dari perseroannya adalah 30%
dari laba bersih. Jadi kalau untuk dividend hunter ini tidak cocok ya. Nah, kesimpulan dari saya, kinerja perusahaan semester 1 ini bagus, positif. Kinerja dari 2021 ke 2022 juga naik. Jadi ini prospek untuk sahamnya bisa naik ya. Ditunjang dengan sentimen harga minyak dunia yang terus naik, ini nggak tahu sampai kapan nanti nih. Biasanya akhir tahun itu harga energi, kita lihat dari tahun sebelumnya ya, harga energi itu akan naik musim dingin kan ya. Batu bara, minyak, gas itu akan naik. Mudah-mudahan juga ini harga sahamnya bisa mengikutin ya. Terus valuasinya tentunya ini dengan pernya yang 12, PBV 0,3 ini masih berpeluang untuk beggar ya. Saya sendiri saya udah beli, saya akan hold ya, sama kayak Elsa, mungkin sampai di tahun depan saya akan hold. Kalau sudah harganya sudah sesuai dengan skenario saya, baru saya lepas. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian sobat investor semua. Salam sehat selalu, salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.